Cek cek satu tiga cek 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 satu dua tiga cek satu dua tiga cek cek satu dua tiga cek cek satu dua tiga cek 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 satu dua tiga cek cek satu dua tiga cek 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 kita pas kecil pas kecil 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli. Atur berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah. Kita sesuai dengan sudet kita akan mulai pelajaran kita dengan mata alam. Pertama saya jelaskan dulu, nanti di bagian ke-6 atau berapa kita saya dikti atau catatan ya. Ada catatan ya. Pertama saya jelaskan tolong mata lama dicatat ditegarkan dulu berjasa ilmu mata lama dibagi menjadi 3. 1. Ilmu benar. Pertama ilmu majelis. Mata lama ini lebih ke ilmu majelis. Kedua ilmu vokal, sholawat. Ketiga ilmu sejarah Islam. Sejarah Islam seperti biasa ya, sejarah Islam SKI cerita, tapi kita di mata sah kawaruf ini ke enggak ke nabi-nabi, tapi ke golden egg seperti itu. Apa itu majelis ilmu? Majelis ilmu pada saat itu untuk menyebarkan ilmu, tetapi juga sebagai tempat kaderisasi para sahabat Rasulullah. Jika kalian sebagai tempat kaderisasi para sahabat Rasulullah, jika kalian Rasulullah, jika kalian melewati taman surga, maka berartilah mereka bertanya, sahabat bertanya, apakah taman surga itu? Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, khalaqal syikr, atau dalam tanda kurung majelis
dalam tanda kurung majelis ilmu. Barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Hadis ini hadis sahih, hadis qawi, hadis dhaif, sahih. Hadis riwayat At-Tirmizi dari Abu Dawud. Dalam majelis taklim atau majelis biasanya selain mendengarkan paparan dari ustaz, juga kita dari ulama, kita membaru Al-Quran. Udah sistem. Kata majelis berasal dari kecil. Kata majelis berasal dari bahasa Arab yang berarti tempat duduk, tempat sidang atau dewan. Dari segi etimologis perkataan majelis taklim yang berada di atas dua kata, yaitu majelis dan taklim. Majelis artinya tempat berduduk, yaitu tadi. Tapi ini pelengkapnya aja. Majelis artinya tempat berduduk, dan taklim diartikan pengajar, ajakan tadi itu. Dalam Kamus Besar Indonesia KBBI, majelis adalah pertemuan dan perkumpulan orang banyak atau bangunan tempat orang berkumpul. Orang semua kumpul itu majelis. Ada acaranya, majelis ilmu. Kenapa majelis ilmu disebut taman surga? Sahabat bertanya, yaitu tadi. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa taman-taman surga itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jawab, teman-teman surga itu adalah majelis-majelis ilmu. Dari keterangan tersebut dapat dipahami bahwa majelis-majelis ilmu itu adalah tempat yang sangat baik yang ada di muka bumi. Karena Rasulullah SAW mengibaratkan sebagai taman surga. Al-Ustaz memutuskan bahwa orang-orang yang menghadiri majelis ilmu, menuntut ilmu, akan dimudahkan jalannya menuju surga. Itu sedih. Barang siapa menuntut ilmu, Allah akan memudahkan dia menuju surga. Hadis riwayatnya nanti kurang jelas. Kita jelas lagi. Itu di nomor 226 dapat 2 nomor. Nah lagi di Abu Dawud 341 di Sahih Syekh Albani dalam Sahih Abu Dawud. Dia disahihkan lagi. Ada tuh Syekh tadi Awawi Syekh Albani dalam lentera aja saya dapat kata-kata bagus.
Kata bagus. Dalam neraca saya watch dapat. Hati itu akan kering, bahkan mati bila tak pernah disirami. Lantaran itu, siramilah hatimu dengan ilmu, dengan menghadiri majelis-majelis ilmu yang merupakan taman-taman surga yang penuh kesejukan dan keindahan dari Al-Ustadz Abdul Qadir Abu Faizan. Di dalam referensi kitab Taysirul Qalal disebutkan beberapa adab berkumpul di majelis ilmu. Kita kalau majelis ilmu harus ada adabnya. Adabnya satu, wajib mengucap salam. Ini mengucap salam majelis ilmu aja. Ucapkan salam. Jadi ketika majelis ilmu biasa majelis ilmu betul kajian kita. Ya. Sunnah. Kalau sunnah bukan wajib ya. Ini kan ada dalam kitab Taysirul Qalal. Wajib tuh ucap salam. Tapi ini mau wajib cuma referensi aja. Terserah mau ucap. Tapi ini ada aja. Ya wajib ya. Kalau dalam referensi kita dibaca wajib. Ucap salam. Saat di tempat. Dua, duduk di tempat ya lah kosong terlebih dahulu. Tiga, berbalik dari ucapan umum yang jauh dari manfaat. Sekilas dibaca bahasa basinya itu termasuk manfaat. Empat, merubah kemungkinan menggunakan takat atau lisan dengan hati. Keluar jika di dalamnya terdapat hal mudarat. Ada lagi apa disebutkan juga di kitab Taysirul Qalal. Adab di dalam majelis ilmu. Satu, tidak boleh berkata jorok kasar. Bisa. Tidak boleh dua, tidak boleh apa tuh? Menghina, merendahkan, bahkan menyindir. Salah satu orang di majelis ilmu itu biasa. Oi kelek nilainya majelis enggak watean. Sini enggak watean si Fikri. Ulang tidak tekan. Ojo. Tata pauta berkumpul jelas dalam sini tidak boleh ya. Satu, tidak boleh berkata jorok kasar, tidak boleh begini berdekat-dekat pada jidir. Salah satu orang majelis memalukan itu tidak boleh ya. Tutup dengan tenang, memiliki sifat waqar. Mau tutup dengan tenang ya, pilih soft yang kosong ya. Ini kan ada kosong. Empat, bersalah. Apa tuh? Apa namanya ketika bersangka berangkat pulang tudukan ketika berjalan baik berangkat maupun pulang tudukan Anda nggak ada tawadu ya sahabat bisa salaman sama orang di majelis lah ramah sopan kepada orang-orang di majelis tersebut.
Tuh ada pada dari sudah ada sebut-sebutkan ada kurang. Saya cek. So cukup itu aja. Cukup itu aja. Tadi dibaca dulu. Cukup itu aja tadi. Kan. Itu juga termasuk. Sekarang kita lanjut ke bawah, kamera turunkan. Jadi kita tolong diikuti kayak kita dicatat ya. Pelan-pelan nih. Pelan-pelan nih. Bentar. Ya, saya buatkan. Tolong diikuti. Apa itu majelis ilmu? Pakai apa namanya tanya ya, apa itu majelis ilmu? Saya kata ini majelis ilmu pada saat itu tidak hanya berfungsi untuk menyebarkan ilmu, tetapi juga sebagai tempat kaderisasi para sahabat Rasulullah SAW. Dikasih apa namanya itu koma 2 atas. Jika kalian melewati taman-taman surga, maka berhentilah. Titik. Habis itu mereka bertanya koma, apakah taman surga itu? Tanda tanya. Beliau urung Rasulullah SAW urung menjawab koma 2.2 halaqah zikir kurung majelis ilmu koma 2 atas. Koma 2 barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu koma, maka Allah akan memudahkan jalan menuju surga koma 2 atas. Kurung hadis riwayat Tirmizi Abu Daud. Kurung kuti dalam ini ditulis dalam majelis taklim atau majelis biasanya selain mendengarkan paparan dari ustadz juga kita membaca Al-Quran. Kata majelis ini dicatat lagi. Kata majelis berasal dari bahasa Arab yang berarti tempat duduk, tempat sidang, atau tempat dewan. Laki bawahnya dari segi etimologis tulis perkataan koma 2 majelis taklim koma 2 atas yang terdiri atas 2 kata koma
yaitu kurung majelis, kurung lagi, dan kurung taklim, kurang lagi. Majelis artinya tempat berduduk dan taklim diartikan pengajaran atau ajaran. Lagi baca dalam kamus KBBI, majelis adalah pertemuan dan berkumpulan orang banyak atau bangunan tempat orang berkumpul. Sudah baik. Kenapa majelis ilmu? Lagi, kenapa majelis ilmu disebut apa? Surga. Sahabat bertanya, sama dengan, wahai Rasulullah, apa taman surga itu? Tanda tanya. Rasulullah menjawab, sama dengan taman-taman surga itu adalah majelis-majelis ilmu. Titik. Di bawahnya lagi, dari keterangan tersebut dapat dipahami bahwa majelis-majelis ilmu itu adalah tempat yang sangat baik yang ada di muka bumi. Titik. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengibaratkan sebagai taman surga. Oke. Al-Ustaz Rudi memutuskan bahwa orang-orang yang menghadiri majelis ilmu sama miring garis miring menuntut ilmu akan dimudahkan jalannya menuju surga. Tadi tulis lagi. Oke, pokoknya hadis riwayat At-Tirmizi no 2682, Abu Daud no 3641, disahihkan Syekh Al-Albani dalam Sahih Abu Daud. Dalam Lentera Hijrah saya buat dapat kata kuat koma 2 atas, hati itu akan kering bahkan mati bila tak pernah disirami. Lantaran itu siramilah hatimu dengan ilmu, dengan menghadiri majelis-majelis ilmu yang merupakan taman-taman surga yang penuh kesejukan dan keindahan. Titik dari Al-Ustaz Abdul Qadir Abu Faizat. Lagi tulis lagi, di dalam prevensi, kitab Taisirul Kolak, disebutkan beberapa adab berkumpul di majelis ilmu. 1. Wajib mengucap salam saat di tempat. 2. Duduk di tempat yang kosong terlebih dahulu. 3. Berpaling dari ucapan umum yang jauh dari manfaat. 4. Merubah kemungkaran menggunakan tangan atau lisan bahkan hati.
jika di dalamnya terdapat al-madarat. Laki disebutkan juga di kitab Taisirul Qalaq, adab di dalam majelis ilmu. Sahabat dengan satu, tidak boleh berpatah jorok atau kasar. Dua, tidak boleh menghina, merendahkan, bahkan menyitir salah satu orang di majelis tersebut. Tiga, duduk dengan tenang, yaitu memiliki sifat wakar. Itu dalam apa di tanda kurung memiliki sifat wakar tanda kurung. Empat, ketika berjalan, baik berangkat maupun pulang, tundukkan pandangan. Lima, ramah sopan kepada orang-orang di majelis tersebut. Bahasa saya cukup segitu aja ya, catatan di majelis itu sudah banyak ya. Kalau di buku saya 1, 2, 3, 4 lembar. Jadi kisah-kisah di mat alawan atau lagi itu lagi yang baca webok saya butuh satu buku, beli lagi. Kalau di Wate sekitar 1 sampai 2 buku membutuhkan itu sudah cukup ya. Kalau soal kecil ya apa suka cukup ya. Jadi kalau agak diperlambat nanti videonya biar bisa terus ya. Ya dulu apa ya, sekian terus saya segitu aja materi Allah hari ini Senin 11 Saban ya, 11 Saban hari lagi Saban ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.